Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana hewan dan tumbuhan bisa terus ada? Mereka berkembang biak agar tidak punah. Yuk kita belajar bersama tentang cara hewan dan tumbuhan memperbanyak diri. Nah teman-teman, sebelum masuk ke materi, ada 4 poin yang ingin Tiko sampaikan, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua pengertian perkembangbiakan, yang ketiga perkembangbiakan pada hewan, yang keempat pembangbiakan pada tumbuhan, dan yang terakhir penugasan. Baik teman-teman, setelah belajar hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi apa itu perkembangbiakan, menjelaskan jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan, serta dapat menyelesaikan penugasan yang berkaitan materi sebagai bentuk evaluasi pemahaman. Selamat belajar! Apakah teman-teman tahu apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk mempertahankan kelangsungan spesiesnya. Setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki cara berkembang biak yang berbeda. Nah, adapun tujuan utama perkembangbiakan itu sendiri yaitu untuk mencegah kepunahan suatu spesies dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, perkembangan juga berperan dalam meningkatkan jumlah populasi dan membantu makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Dengan memahami proses perkembangbiakan, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga kelestarian makhluk hidup di bumi. Perkembangbiakan hewan. Yang pertama, vivipar, hewan yang melahirkan. Yang kedua, ovipar, hewan yang bertelur. Yang ketiga, opovivipar, hewan yang bertelur dan melahirkan. Beberapa hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan tersebut seperti kucing, sapi, dan gajah. Mereka mengandung anak di dalam tubuhnya lalu melahirkan. Anak-anak mereka minum susu dari induknya agar tumbuh sehat. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, burung, dan katak. Mereka bertelur, lalu menunggu beberapa waktu hingga telur menetas menjadi anak-anak yang lucu. Ada juga hewan yang unik. Mereka bertelur di dalam tubuh induknya, lalu menetas dan dilahirkan. Contohnya adalah ular dan hiu. Wah, luar biasa ya! Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Cara pertama ada perkembangbiakan generatif atau dengan biji. Contohnya pohon mangga, padi, dan apel. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tanpa biji. Misalnya pohon pisang berkembang biak dengan tunas, tanaman singkong dengan stek batang, dan mangga dengan cara dicangkok. Cara ini sering digunakan petani agar hasil panen lebih cepat. Jadi, teman-teman, hewan dan tumbuhan berkembang biak agar tetap lestari. Hewan bisa berkembang biak dengan bertelur, melahirkan, atau regenerasi. Tumbuhan bisa berkembang biak dengan biji atau secara vegetatif seperti tunas dan cangkok. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, sebutkan 2 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, apa perbedaan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan? Yang ketiga, bagaimana cara petani memperbanyak tanaman dengan cepat? Tuliskan jawaban kalian ya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga contoh pada hewan dan tumbuhan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama Tiko si Tiket Pengetahuan. Tetap semangat belajar ya.